Mari kita buka di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semuanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Tapi malam hari ini rencana saya adalah saya akan memberikan satu pendahuluan di mana kita nanti akan di minggu berikutnya kita akan belajar lebih dalam lagi. Kita akan gali satu ayat demi satu ayat supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu dari pasal yang pertama, ayat pertama, dan seterusnya. Dikatakan demikian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain,
yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, haleluya. Saudara, kita ini sedang mempelajari sebuah surat yang umurnya sudah ribuan tahun. Jadi ya bukan kurang lebih hampir 2000 tahun yang lalu ditulisnya surat ini oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Jadi untuk mempelajari sesuatu yang sudah sangat kuno, sudah sangat lama, tentu kita harus melihat seperti apa sih latar belakang penulisannya supaya kita bisa memahaminya. Karena pola pikir orang pada zaman itu, kebudayaan orang pada zaman itu berbeda dengan kita sekarang. Kalau kita berusaha untuk memahami apa yang dituliskan 2000 tahun yang lalu dengan pikiran yang masa kini, nggak nyambung gitu. Karena pada zaman itu mereka tidak ada hal-hal yang seperti yang kita nikmati sekarang. Yang jelas pada zaman itu Rasul Paulus kalau mau mengajar, kalau dia mau bicara sama jemaat tertentu di tempat yang jauh, yang bisa dia lakukan adalah dia harus menulis surat. Atau dia harus pergi ke tempat itu menempuh perjalanan yang cukup jauh, mungkin harus berjalan kaki selama beberapa hari, minggu, bahkan bulan, untuk sampai di satu tempat yang lain. Beda dengan kita sekarang dari jarak yang berjauhan, ada yang saya dari Palembang, saudara ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Kupang, entah dimanapun juga, sedang ngapain juga saya nggak tahu karena banyak yang tidak menyalakan videonya gitu kan. Apakah sedang mendengarkan ini sambil masak atau memang benar-benar kita lagi belajar di depan gitu, mungkin ada yang lagi di kamar mandi, saya juga nggak tahu gitu kan. Jadi beda dengan kita punya berbagai macam hal yang sekarang ini bisa kita nikmati untuk kita bisa berkomunikasi. Cara pandang kita, pola pikir kita dengan orang-orang yang ada pada zaman itu berbeda. Tetapi kita tetap bisa mempelajarinya, kita tetap bisa mendapatkan sesuatu dari tulisan yang sudah hampir 2000 tahun yang lalu dituliskan. Dan oleh karena itu kita perlu melihat seperti apa latar belakangnya. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara bahwa latar belakang secara geografis, jadi saat bicara tentang letak tempat ini, yaitu kota Kolose ini, sebenarnya letaknya ini secara geografis itu memberikan satu petunjuk awal untuk kita bisa memahami isi dari surat ini. Dari sana kan kita bisa melihat bahwa ini menurut para ahli, Kolose itu terletak di bagian Turki itu sebelah barat. Nah, kalau zaman sekarang ini liburan yang paling banyak dilakukan itu adalah kalau orang mau keluar negeri banyak yang pergi ke Turki karena di sana selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Jadi banyak orang yang pergi ke sana pulangnya baru karantina gitu ya. Nah, kalau misalnya ke sana ke Turki bagian barat, di sana ada satu lembah yang dekat dengan kota Hierapolis dan Laodikia. Kalau bicara tentang Hierapolis, Laodikia, bicara juga tentang Pamukkale. Jadi ada tempat pemandian air panas, air belerang yang indah sekali di sana. Kalau saudara ke sana, nah pasti foto-foto di sana ya. Nah, ini dua kota tetangganya ini terkenal. Dan kota Kolose ini nggak terlalu terkenal kalau dibandingkan dengan dua kota lainnya, yaitu Hierapolis, tempat spa, dan juga di Laodikia itu tempat orang yang menjual kain ungu. Zaman itu kain ungu itu sangat mahal gitu kan. Adanya di sana. Dan kota ini punya mata air panas. Air panas juga yang mengalir lah, mulai dari Hierapolis gitu kan, mengalir. Jadi ada air panas yang mengaliri kota ini. Airnya warnanya putih karena punya kandungan kapur yang tinggi. Nah, saya memang tidak terlalu berpengalaman dibandingkan dengan saudara-saudara yang ada di Kupang tentang cara mengolah air kapur. Tapi saya pernah memperhatikan kayaknya taruh benang-benang gitu direbus gitu kan supaya kapurnya nempel di benang-benang dan lain sebagainya. Saya nggak tahu. Tapi
Air kapur itu katanya kalau pas lagi panas-panas itu diminum bisa. Kalau sudah dingin, dari sudah mengendap bisa. Tapi kalau lagi hangat-hangat itu nggak bisa diminum, katanya. Kalau nggak percaya, dicoba saja air kapur ya. Rasanya seperti apa. Nah, para turis banyak pergi ke daerah Hierapolis, daerah spa, mandi air panas di sana. Mandi air asin di sana. Mandi matahari di tebing yang warnanya putih dan memang indah sekali. Dan kemudian di daerah itu dikelilingi karena ada air mengandung kapur, belerang dan sebagainya, itu berarti daerah itu adalah daerah pegunungan vulkanik. Artinya tanahnya subur. Kalau bicara tanah subur berarti ada berbagai macam tumbuhan yang ada di sana. Dan dikatakan di sana, daerah dekat sana ada padang rumput yang luas, karena itu di sana banyak domba-domba yang berwarna hitam yang digembalakan di sana katanya. Namun sebenarnya kalau kita lihat juga pada saat ini tidak ada yang tahu secara pasti di mana si lokasi kota Kolose ini pastinya di mana. Karena reruntuhannya tidak ditemukan, puing-puingnya tidak ditemukan. Berbeda dengan kota Laodikia dan juga Hierapolis. Jelas masih kelihatan lokasinya di mana. Nah, menurut para ahli bahwa kota ini terletak di tepi selatan Sungai Likus dan anak Sungai Meander. Jadi sungai ini sungainya berliku-liku gitu ya. Dan yang penting adalah berada di jalur perdagangan utama yang berasal dari Efesus, yang pada saat itu merupakan pelabuhan terbesar. Jadi tempat orang lewat, orang kalau mau saudagar-saudagar, kalau mau berjualan, mau berdagang, lewat di kota ini. Mereka yang mau ke Efrat, ke India, ke Cina, lewat situ. Jadi karena banyak orang yang lewat di situ, banyak aktivitas perdagangan dan lain sebagainya, penduduk yang tinggal di kota Kolose ini campuran orangnya, macam-macam. Jadi nggak satu suku saja, nggak satu bangsa saja, tapi macam-macam yang tinggal di sana. Ada orang-orang Kolose asli yang disebut sebagai orang-orang Frigian yang tinggal di situ. Kemudian ada juga orang Yunani, ada juga orang Romawi, tetapi kemudian pastinya di mana-mana juga ada yang namanya orang Yahudi pada saat itu. Nah, orang Yahudi memang terkenal mereka menguasai ranah keuangan, perbankan dan perdagangan itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, saat berbicara tentang percampuran banyak sekali bangsa yang ada di sana, banyak sekali suku yang ada di sana, artinya di kota Kolose ini punya banyak kepercayaan, punya banyak agama, ada banyak agama. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kota Kolose adalah kota pluralisme. Jadi mungkin seperti Indonesia kan ada banyak agama, tidak cuma satu agama. Oleh karena itu pluralisme. Jadi ada banyak agama. Tapi bedanya nggak seperti di Indonesia, bedanya di kota Kolose ini ada banyak sekali agama tapi tidak ada yang dominan. Jadi masing-masing punya kekuatannya masing-masing gitu ya, nggak ada yang dominan. Nah, latar belakang banyaknya agama yang ada di dalam kota Kolose ini itu memberikan penjelasan tentang mengapa sih Paulus nulis suratnya kok seperti ini gitu. Kok berbicaranya seperti ini. Kenapa permasalahan yang muncul kok adanya seperti ini. Nanti coba teman-teman saudara-saudara bisa baca mulai dari pasal 1 sampai selesai surat Kolose ini. Singkat saja, nggak terlalu banyak pasalnya. Jadi di sana kita bisa temukan, oh rupanya karena di sana orangnya banyak berbagai macam agama, maka muncul permasalahan yang seperti ini. Kenapa Rasul Paulus ngomongnya seperti ini, ya kan? Nah, paling tidak ada 6 agama atau 6 kepercayaan yang ada di sana. Yang pertama adalah, seperti di banyak tempat juga, ada orang-orang yang menganut aliran animisme. Lebih suka dengan hal-hal yang tahyul gitu ya. Dan ini adalah orang-orang asli yang ada di Kolose. Orang-orang asli, orang-orang Frigian ini lebih percaya kepada roh-roh alam. Mereka melihat ke sekeliling mereka gitu kan, ada pegunungan yang tinggi yang mengeluarkan air yang panas gitu, merasa bahwa di sini ada roh yang berkuasa di situ, dan ini kita harus hati-hati jangan sampai membuat para roh ini marah gitu kan.
Dengan demikian muncul berbagai macam hal-hal tahyul, hidup mereka berada di dalam ketakutan dan mereka berusaha untuk menyenangkan roh-roh ini supaya tidak terjadi bencana, supaya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Itu golongan yang pertama, aliran kepercayaan animisme. Kemudian yang kedua yang ada di kota Kolose ini adalah golongan orang-orang yang percaya tentang astrologi. Jadi orang-orang yang suka melihat bintang, ahli perbintangan. Dan mereka punya kepercayaan bahwa bintang-bintang, planet-planet, letak mereka itu bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, kemungkinan besar kepercayaan ini berasal dari para saudagar yang berasal dari timur, yang lewat ke sana dan kemudian mereka mungkin ada yang tinggal di kota Kolose dan bercampur dengan orang-orang lokal. Jadi kemudian muncul satu kepercayaan tentang astrologi, tentang bintang-bintang. Mereka percaya pada horoskop misalnya kalau zaman kita sekarang. Jadi hari ini misalnya kalau saudara bintangnya Gemini, kira-kira peruntungannya bagaimana? Asmaranya bagaimana gitu, macam-macam gitu. Kalau saudara pernah lihat tentang horoskop. Nah, saya nggak tahu seperti apa ya. Nah, kira-kira saudara mungkin lihat, oh hari ini si dia lagi tidak baik karena posisi planetnya atau posisi bintangnya tidak cocok. Nah itu tergantung lah ya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama ada orang-orang yang percaya tentang hal-hal animisme, kemudian hal-hal tahyul, kemudian percaya tentang bintang-bintang. Bintang-bintang. Jangan salah saudara, waktu Tuhan Yesus mau lahir di dunia kan, itu ada orang-orang yang bijaksana dari timur itu tahu bahwa ada juru selamat dunia yang lahir itu gara-gara bintang. Jadi Allah juga bisa pakai bintang untuk berbicara. Nah, cuman kita perlu percayanya kepada Tuhan, bukan percaya kepada bintang. Oke, berikutnya. Yang ketiga adalah di sana juga karena orangnya campuran, ada orang-orang Yunani, ada orang-orang Romawi. Kalau orang Yunani, orang Romawi berarti mereka juga membawa dewa-dewi mereka. Ada dewa-dewi Yunani dan Romawi yang di sana. Nah, dewa-dewi Yunani dan Romawi ini kadang-kadang mirip-mirip, cuman kadang-kadang namanya berbeda. Figurnya pribadinya itu sama, namanya macam-macam, tergantung Yunani atau Romawi. Dan di sana ada dewa-dewa itu dan juga ada praktek penyembahannya juga gitu loh. Kalau ada dewanya ya pasti disembah. Jadi ada praktek penyembahannya. Dan mereka punya pemikiran bahwa para dewa itu ada nun jauh di atas sana. Dan mereka sebenarnya nggak peduli dengan kehidupan manusia. Yang penting mereka happy. Ya, dewa-dewi ini happy di sana. Ada orang-orang yang berpandangan bahwa dewa-dewi ini mereka tidak punya keinginan lahiriah seperti manusia. Mereka nggak butuh makan, mereka nggak butuh seks gitu kan. Tapi juga ada yang punya pandangan sebaliknya. Jadi golongan penganut dewa-dewi ini macam-macam. Ada yang menganggap bahwa para dewa ini sudah tidak ada keinginan jasmani sama sekali. Tapi ada juga yang berkata sebaliknya. Gitu kan. Ada mengatakan bahwa dewa-dewi ini mereka suka berpesta pora, ada berbagai macam penyimpangan seksual yang ada, dan itu juga yang menjadi gaya hidup orang Roma. Jadi mereka percaya kalau ada dewa Zeus gitu kan. Dewa Zeus itu bisa punya anak dengan manusia. Anaknya siapa? Nah, saudara cari sendiri. Menurut mitologi yang ada. Nah, kita tidak sedang belajar tentang Zeus. Jadi ada agama-agama seperti ini. Mereka menyembah dewa-dewi Yunani dan Romawi. Kemudian ada agama-agama yang disebut sebagai agama-agama misteri. Wah, ini menarik ini. Bagi orang-orang Asia itu hal-hal yang misteri, agama misteri ini menarik. Ini memang adalah agama yang berasal dari timur. Ya. Dan seringkali digunakan kalau dalam bahasa Alkitab atau dalam pelajaran yang seperti ini mereka disebut sebagai golongan gnostik. Ya. Kata gnostik ini berasal dari bahasa Yunani. Artinya adalah untuk mengetahui. Jadi gnostik adalah kebalikan dari agnostik. Agnostik itu mengatakan bahwa tidak tahu, aku tidak tahu. Apakah kamu tahu Tuhan itu ada? Tidak tahu. Agnostik. Tapi orang yang mengatakan gnostik itu mereka percaya bahwa mereka ada di dalam
dia yang mengetahui. Dia punya pandangan yang begitu dalam tentang dunia roh. Apa yang terjadi di sudut sebelah sana dia tahu. Nah, ini orang-orang Gnostik mengatakan seperti itu. Ini mereka berkata bahwa kami mendapatkan pemahaman, kami mengetahui rahasia-rahasia melalui pengalaman spiritual kami. Mungkin tiba-tiba tadi malam waktu aku lagi tidur, nampak di hadapanku satu cahaya yang terang. Cahaya apa itu? Oh, rupanya istriku nyalakan lampu, jadi cahaya terang, gitu ya. Nah, kadang juga mereka ini punya ritual-ritual yang khusus yang harus dilakukan untuk bisa mereka mencapai satu tahapan, satu kesempurnaan secara spiritual. Mungkin mereka harus bersemedi, bermeditasi, gitu kan, harus pergi ke tempat-tempat yang angker untuk mendapatkan wangsit. Mungkin seperti itu. Dan pada saat itu, saudara, yang namanya gnostisisme, susah kan ngomongnya, ini merupakan musuh gereja selama berabad-abad. Di abad-abad awal itu musuhnya itu. Kalau saudara membaca suratnya Rasul Yohanes, itu banyak sekali berbicara menentang tentang hal itu. Dan gerakan ini, kepercayaan ini masih ada sampai zaman sekarang. Itu yang keempat. Yang kelima, ada agama Yudaisme. Agama Yudaisme berarti dari orang-orang Yahudi. Tapi aliran Yudaisme yang ada di kota Kolose ini sangat berbeda dengan Yudaisme yang ada di Yerusalem. Beda. Karena Yudaisme yang ada di Kolose ini lebih mengarah kepada hal yang filosofis. Kalau yang di Yerusalem lebih kepada hukum dan peraturan, tapi kalau yang di Kolose ini lebih kepada hal-hal yang filosofis. Karena apa? Karena ada pengaruh dari sekitarnya. Ada pengaruh dari orang-orang Gnostik ini, sehingga mereka lebih berfilosofi. Ya kan? Orang-orang Yudaisme yang ada di Kolose. Dan mereka lebih punya banyak muatan mistisnya dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang ada di Kolose ini mereka memberikan penghargaan yang begitu tinggi kepada para malaikat. Dan mereka, menurut pandangan mereka, malaikat ini bertugas untuk mengatur komunikasi antara manusia dengan Allah. Jadi kalau mau bicara sama Allah melalui malaikat, jadi harus baik-baik sama malaikat. Dipuji-puji malaikatnya, disembah malaikatnya supaya cerita hal yang baik-baik tentang diriku kepada Allah, supaya Allah kemudian bisa memberikan berkat. Nah, jadi sekalipun mereka lebih suka dengan hal-hal yang filosofis, hal-hal yang lebih mistis, mereka tetap juga menghormati hari rayanya orang Yahudi. Dan mereka memegang kuat aturan-aturan tentang makanan. Karena berkaitan dengan kesungguhan mereka, kekudusan mereka, kesucian mereka. Kemudian yang keenam, ini yang agama yang muncul terakhir, yaitu kekristenan. Kekristenan masuk ke Kolose ini bukan karena Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu sebenarnya tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Rasul Paulus pernah pergi ke kota Kolose. Nggak pernah. Tapi di kota Kolose ini tiba-tiba muncul ada gereja, ada orang percaya. Kemungkinan besar itu gara-gara satu orang namanya adalah Epafras. Mungkin waktu itu Epafras ada pergi ke Efesus. Karena jaraknya mungkin sekitar 100 kiloan lah dari Kolose ke Efesus. Efesus itu kota pelabuhan, kota besar pada saat itu. Jadi semua orang mau pergi ke kota besar. Mungkin Epafras pergi ke sana, dan waktu di sana itu kan Rasul Paulus pernah tinggal di sana selama 3 tahun untuk memberitakan Injil di Efesus. Jadi mungkin di sana Epafras mendengar pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dia menjadi percaya, kemudian dia mengetahui, dia mendapatkan Injil yang merupakan kabar baik ini nggak baik untuk disimpan sendirian. Waktu dia datang ke Kolose, dia bagikan pada orang-orang Kolose dan mereka menjadi percaya. Sehingga muncul ada gereja, ada jemaat di Kolose. Dan kalau saudara baca di dalam surat ini, Paulus itu menulis surat kepada jemaat Kolose ini berdasarkan laporan yang dia terima dari Epafras. Jadi Epafras datang kepada Rasul Paulus yang waktu itu sedang berada di dalam penjara di Roma.
Dia datang karena dia punya permasalahan ini. Dia nggak tahu bagaimana cara bereskan. Cari orang yang lebih berhikmat, yang lebih tahu. Dia taunya Rasul Paulus, dia cari Rasul Paulus. Dia ketemu Rasul Paulus di dalam penjara di Roma. Sayangnya adalah begitu dia ketemu Rasul Paulus di Roma, si Epafras ini juga ikut di penjara. Jadi dia tidak keluar lagi. Dia nggak balik lagi. Dia tetap ikut di penjara bersama dengan Rasul Paulus. Dan akhirnya si Rasul Paulus mengirimkan orang lain untuk menyuruh orang lain untuk mengirimkan surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose, namanya Tikikus. Bukan si Tikus tapi Tikikus. Jadi dikasih surat Kolose sekalian dikasih surat Filemon. Nah, karena Filemon tinggalnya di Kolose, sekalian bawa 2 surat untuk sampai ke sana. Nah, ada kesan memang waktu kita baca ini kan, sangat jelas kita tahu bahwa Rasul Paulus itu tidak punya hubungan secara pribadi dengan jemaat yang ada di Kolose. Karena itu dia sepertinya dia menuliskan banyak salam dari orang-orang lain supaya orang Kolose ini tahu bahwa ada memang benar orang namanya Paulus, dia adalah seorang rasul dari Kristus Yesus. Rasul Paulus menyebut nama dari Aristarkus, namanya Markus, namanya Demas, Lukas, dan juga Epafras. Dan Paulus mengatakan Epafras ini orangnya sangat baik. Dia pekerja keras dan dia terus-menerus berdoa bagi kalian jemaat yang ada di Kolose. Selain itu, kalau kita baca dibandingkan dengan surat Galatia, kata-kata yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini kesannya lebih lembut. Jadi kan kayak sama lah, misalnya kan kita ketemu sama orang yang belum kita kenal gitu kan. Biasanya ngomongnya kan ditata, wah bagus, penuh dengan sopan santun. Tapi kalau sudah kenal gitu kan, wah ngomongnya beda gitu kan. Itu rasanya seperti itu gitu ya. Nah, apa yang terjadi di kota Kolose? Apa yang terjadi kepada jemaat yang ada di Kolose gitu ya? Di sana kalau kita cari kan dari para ahli, para sarjana teologi itu ada perdebatan tentang apa yang terjadi di kota Kolose. Memang ada pengajaran yang salah yang terjadi di sana. Tetapi tidak ada satu kesepakatan dari para ahli ini yang mengatakan apa sih sebenarnya permasalahannya. Kalau dilihat dari argumen-argumen yang dikatakan oleh Paulus, itu memang tidak dikatakan di sana bahwa ada satu agama tertentu atau sekte tertentu yang terlibat di sana yang membuat keributan. Misalnya kalau kita lihat kembali lagi kepada Galatia kan, ada orang-orang Yudaisme yang berusaha untuk membuat orang-orang yang ada di Galatia itu harus sunat semuanya. Itu jelas. Kalau di Kolose ini nggak kelihatan gitu. Tapi kita bisa melihat di sini kan, hal yang semacam di Galatia tidak terjadi di Kolose. Bukan sedang menghadapi sebagai satu pengajaran Yudaisme yang begitu keras, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi juga kita juga tidak melihat ada pertentangan yang begitu keras dengan agama-agama misteri tadi yang kita bicarakan tadi. Atau tentang astrologi. Jadi kayaknya Rasul Paulus waktu bicara di sini kan, itu bicara tentang campuran dari berbagai macam pengaruh yang ada di kota Kolose ini, itu yang lagi dibahas sama Rasul Paulus. Jadi menembak ke segala arah, ke segala hal yang bisa mempengaruhi jemaat yang ada di sana. Jadi bisa disimpulkan, sepertinya Rasul Paulus ini sedang mendebat semua ideologi dan kebudayaan yang ada di Kolose. Dan ini ada banyak kemiripan dengan satu aliran namanya New Age. Nah, apa itu New Age? Gerakan zaman baru. Nah, saudara cari sendiri, tanya sama Google, apa artinya. Jadi di sana ada percampuran antara ideologi dan filosofi, tapi tidak ada doktrin atau aturan tertentu. Jadi semuanya dicampur. Mana yang bagus kita ambil semuanya. Yang ini bagus kita ambil. Dari agama ini bagus kita ambil. Dari sini bagus kita ambil. Jadi, percaya yang mana? Nggak tahu gitu kan. Dan ini lebih mengarah kepada satu state of mind, kepada satu pola pemikiran gitu kan. Dan bukan mengarah kepada satu iman tertentu, kepercayaan tertentu. Nah, percampuran antara kekristenan dengan berbagai macam ideologi, pemikiran yang lainnya ini dikenal dengan istilah sinkretisme. Jadi iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dicampurkan dengan berbagai macam kepercayaan dari yang lain.
dicampur menjadi satu. Dan Paulus menyadari bahwa ini akan menghancurkan iman jemaat. Sebab saat iman Kristen itu bercampur dengan iman-iman yang lain, maka ya bukan Kristen lagi gitu loh. Tidak, pesan tentang Kristus itu tidak lagi yang pertama dan yang utama. Jadi seakan-akan Kristus itu diturunkan derajatnya, disamakan dengan yang lainnya. Dan ini berbahaya. Makanya waktu Rasul Paulus mendengar hal ini, permasalahan yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Kolose, dia dengar dari Epafras yang menceritakan tentang hal ini, Paulus cepat-cepat dia tulis surat, suruh kirim ke jemaat yang ada di Kolose. Jadi tulisan Paulus ini kita bisa, nanti kita lihat, kita baca berulang-ulang. Kita akan melihat bagaimana Paulus ini menentang filosofi yang palsu, yang kosong, yang diklaim bisa mendapatkan keutuhan, bisa mendapatkan kemerdekaan, bisa mengalahkan kekuatan si jahat, dan caranya adalah harus melakukan puasa, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan sebagainya. Dan Paulus mengatakan bahwa gereja ini sudah diperdaya, sudah tertipu. Sehingga mereka percaya bahwa Kristus saja itu tidak cukup. Harus melakukan ini dan itu supaya untuk memenuhi, supaya mendapatkan keutuhan itu. Nah, berkaitan dengan hal ini, surat Kolose juga mempunyai satu pesan yang penting bagi gereja Tuhan di masa sekarang ini. Mengingatkan kepada kita tentang praktek-praktek agamawi yang mulai masuk ke dalam gereja. Kelihatannya bisa berasal dari dalam Alkitab atau juga yang berasal dari penyembahan berhala. Bisa masuk ke dalam kekristenan. Dan pengaruh sinkretisme ini sangat besar. Karena itu Rasul Paulus memberikan satu respon, dan responnya ini yang menjadi fitur utama dari surat ini. Oleh karena itu, kita perlu untuk mempertimbangkan tentang hal ini waktu kita mempelajari surat Kolose. Apa yang perlu kita pertimbangkan? Ada dua hal. Berbicara yang pertama adalah bicara tentang imanensi Allah. Apa itu imanensi? Gitu kan? Orang percaya, orang Kristen harusnya dia percaya bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Imanensi. Saudara pernah dengar istilah Immanuel kan? Allah beserta kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia yang jauh nun tinggi di sana telah menjadi satu, menjadi ada bersama-sama dengan kita. Immanuel, imanensi Allah. Namun orang-orang percaya yang ada di Kolose ini, mereka telah kehilangan kesadaran akan adanya imanensi Allah. Mereka tidak lagi mengingat bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Mereka percaya akan Allah yang transenden, Allah yang begitu nun jauh di sana, gitu kan. Tapi jangan lupa, kita juga percaya bahwa Allah itu juga dekat, sangat dekat, super dekat. Sedekat apa? Dia tinggal di dalam kita. Nah, ini yang mulai dilupakan, yang mulai jemaat yang ada di Kolose ini tidak ingat-ingat lagi tentang hal ini. Ini memang kebenaran yang merupakan hal paradoks. Ya. Jadi kekristenan itu banyak paradoks. Paradoks itu dua hal yang bertentangan tetapi terjadi bersama-sama. Jadi Allah itu jauh tapi juga dekat. Ya kan? Misalnya kita telah mati tetapi juga hidup. Gitu kan? Orang Kristen. Orang Kristen banyak hal-hal yang paradoks semacam ini. Nah, kita percaya bahwa Allah itu memang maha besar. Dia maha tinggi. Dia ada nun jauh di sana. Tetapi dia juga ada di dalam hati kita. Dia juga maha dekat. Jemaat yang ada di Kolose, orang-orang yang ada di Kolose ini melihat Allah sebagai makhluk yang sangat jauh. Mereka mulai tergeser pemikiran mereka, kepercayaan mereka, dan mereka beranggapan bahwa Allah itu sangat jauh dan kita tidak bisa meraih dia. Kalau kita mau bicara langsung sama dia, nggak bisa karena dia sangat jauh. Oleh karena itu, supaya jarak yang sangat jauh ini bisa kita tempuh, supaya doa kita bisa kita sampaikan, dan Allah bisa mendengar suara kita, maka kita harus lewat perantara. Harus minta tolong. Kalau mau berdoa nggak bisa langsung doa, langsung ngomong sama Allah Bapa kita, nggak bisa. Harus lewat pengantara, lewat maklar ceritanya gitu kan. Jadi
yang bisa memberikan, menjadi pengantara, yang bisa membawa doa kita naik kepada Allah itu adalah para malaikat. Karena para malaikat ini mereka punya sayap, mereka bisa terbang. Mereka bisa datang ke hadirat Allah, gitu kan? Pakai malaikat. Dan mereka juga percaya kepada roh-roh. Jadi mereka percaya supaya bisa berkomunikasi dengan Allah, mereka butuh pengantara. Karena itu mereka sangat menekankan bahwa Allah itu sungguh amat jauh, transenden. Karena itu, karena mereka melihat Allah begitu jauh, tidak ada bersama-sama dengan mereka, mereka tidak bisa mengapresiasi hadirat Allah yang ada bersama-sama dengan diri mereka. Seperti kita sekarang kan, kita memang tidak bisa melihat Allah, tapi kita percaya, kita tahu Allah ada bersama-sama dengan kita. Hadiratnya ada bersama-sama dengan kita, penuh dengan kasih. Tapi kalau pandangan kita melihat Allah itu begitu jauh, wah, jangan-jangan kalau aku nanti berdoa sama dia memang nggak dengar karena dia begitu jauh. Nah, itu mereka, orang-orang di Kolose cari, siapa yang bisa sampaikan doaku ini ya? Malaikat siapa ya? Aku tak minta tolong sama dia. Atau aku minta tolong kepada yang paling dekat dengan Yesus itu siapa ya kira-kira? Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi bicara tentang imanensi Allah, bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita, dekat, super dekat dengan kita. Yang kedua adalah yang dilupakan oleh jemaat yang ada di Kolose adalah bicara tentang keutamaan Kristus. Ini hal penting, saudara. Kepercayaan bahwa dibutuhkan adanya pengantara itu dikontraskan dengan pandangan tentang Allah yang begitu tinggi dan Yesus kemudian menempati posisi yang agak rendah di dalam pemikiran mereka. Jadi sekalipun kalau saudara baca tadi ya, saya bacakan di pasal yang pertama itu, Paulus memuji mereka bahwa di dalam jemaat Kolose itu ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Namun Rasul Paulus tidak kagum pada doktrin yang mereka sedang percayai. Mereka sedang kehilangan dan tidak mempercayai keutamaan Kristus. Mereka sedang menempatkan Kristus itu sama dengan para makhluk-makhluk yang lain. Mereka menempatkan Kristus itu yang harusnya pada puncak, pada yang paling utama, yang paling tinggi. Dialah Sang Pencipta, di dalam Dia ada segala sesuatu. Di dalam Dia diciptakan segala sesuatu, Dia yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian posisi itu diturunkan, disamakan selevel dengan makhluk-makhluk yang lain, selevel dengan para malaikat, selevel dengan orang-orang kudus, selevel dengan roh-roh yang entah dari mana. Sehingga mereka gagal menyadari posisi Kristus itu sebagai Tuhan atas segala ciptaan. Mereka gagal menyadari posisi Kristus sebagai kepala dari gereja, kepala dari jemaat. Nah, dua hal ini perlu kita perhatikan waktu kita nanti mempelajari lebih dalam lagi dari surat Kolose ini. Nah, setelah itu, sama seperti surat-surat lainnya yang dilakukan oleh Paulus setelah bicara tentang hal-hal yang mendasar, tentang kepercayaan kita, tentang doktrin, tentang apa yang perlu untuk kita pegang, identitas kita seperti apa, kemudian bicara tentang bagaimana caranya melakukan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada aturan dalam berperilaku di sana. Jadi, Paulus menyebutkan ada hal yang pada dasarnya bukan merupakan praktek dalam kekristenan. Tapi kemudian, sekalipun ini bukan praktek kekristenan, ini menjadi hal yang dilakukan oleh jemaat yang ada di kota Kolose ini. Apa di situ? Mereka mengobservasi bukan bulan dan bintang, tetapi hari raya. Jadi mereka sibuk sekali dengan berbagai macam hari raya. Jemaat yang ada di Kolose ini mereka mulai mengikuti hari-hari raya setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap minggu. Padahal faktanya, hal-hal yang mereka lakukan ini, peringatan-peringatan yang mereka lakukan ini tidak satu pun disebutkan di dalam kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Baru. Tidak sekalipun disebutkan oleh Yesus untuk dilakukan, untuk diperingati. Bahkan kan, sebagian besar hari raya yang dirayakan oleh gereja itu bukan merupakan hal yang diperintahkan oleh Yesus, gitu ya. Dan sebagai contoh yang sangat jelas mengenai hal-hal yang semacam ini kan, misalnya, saya tidak berusaha untuk menyalahkan saudara kalau saudara melakukan hal ini kan. Tetapi kan,
Sebagian besar orang Kristen akan marah bila dikatakan bahwa orang Kristen nggak perlu merayakan Natal. Pasti akan marah. Oh harus itu Pak, itu suatu hal yang sangat penting setiap bulan Desember merayakan Natal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab nggak ada ceritanya tentang hal itu. Gitu. Untuk merayakan Natal itu tidak ada, tidak disuruh gitu kan. Tidak harus kamu harus merayakan Natal ya, nggak ada. Ya kan? Bahkan juga ya. Saat bicara tentang merayakan Paskah juga nggak dikatakan di situ. Kamu harus merayakan Paskah. Karena bagi kita saudara, sebagai orang percaya sebenarnya semua hari itu adalah harinya Tuhan. Tidak dikatakan beribadah itu harus di hari Minggu ya. Nggak harus di hari Minggu saudara. Karena setiap hari itu adalah harinya Tuhan. Setiap hari harusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Dalam apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Nggak harus di hari tertentu. Jadi menjadi orang yang sangat kudus, sangat suci, menjaga yang dilakukan, perkataan dilakukan cuma di hari Minggu doang. Wah, halo, shalom, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, haleluya. Tapi setelah itu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, wah, kehidupannya bahkan lebih jahat daripada setan. Bukan itu, bukan hari-hari tertentu. Ya, bukan hari-hari tertentu yang harus diperingati. Tapi kita tahu setiap hari adalah harinya Tuhan. Kehidupan kita itu bukan ditentukan oleh hari-hari. Sekalipun bukan hari Minggu pun, sekarang ini hari apa? Hari Kamis kan. Kita belajar tentang Kristus gitu kan. Kita mengarahkan pandangan kepada Kristus gitu. Enggak perlu nunggu hari Minggu. Kalau hanya hari Minggu saja kita beribadah, berarti bukan semua hari harinya Tuhan. Padahal anak sekolah minggu pun tahu tentang hal ini kan. Hari ini harinya Tuhan, kata mereka waktu mereka menyanyi. Saya nggak bisa nyanyi, jadi saya nggak berusaha untuk menyanyi. Nah, soalnya ada banyak penyanyi di sini. Saya lihat di layar saya, ada banyak penyanyi yang lebih luar biasa gitu ya. Jadi setiap hari, setiap hari. Kristus itu bangkit setiap hari di dalam kehidupan kita. Harusnya kehidupan Kristus itu yang hidup itu dirayakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Bukan hanya hari Minggu saja. Oke? Tapi gini loh, kalau saudara mau mengistimewakan hari Minggu ya silakan gitu loh. Saudara tentukan hari Minggu adalah hari di mana aku mau beristirahat, aku tidak melakukan hal yang lain, aku hanya fokus beribadah, silakan, nggak masalah. Tapi kalau saudara juga mau melakukan hal itu di semua hari dengan apapun yang saudara kerjakan, itu seperti untuk Tuhan, juga nggak apa-apa gitu. Kehidupan kita adalah bicara tentang hubungan, saudara. Bicara hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan? Itu permasalahan yang ada di Kolose. Mereka lihat, mereka menghitung hari. Hari ini hari yang lebih khusus mungkin. Kalau aku berdoa di hari ini mungkin aku akan mendapat pahala yang berapa puluh kali lipat atau berapa ratus kali lipat. Mungkin seperti itu yang terjadi. Nah, di dalam jemaat Kolose juga terjadi praktek-praktek. Ada orang-orang Yunani yang kemudian mereka dalam kepercayaan mereka tercampur dengan jemaat yang ada di Kolose ini. Mereka melakukan banyak sekali berpantang. Mereka tidak mau menikmati kenikmatan jasmani gitu kan. Dan ini juga hal yang populer pada zaman itu di kota Kolose. Ada yang melarang bahwa tidak boleh menikah. Akan lebih suci, akan lebih kudus kalau kamu tidak menikah. Hidup selibat. Gara-gara ada yang seperti itu kan, ada banyak orang juga yang salah mengartikan tulisan Rasul Paulus. Hendaknya kalian sama seperti aku tidak menikah gitu kata Rasul Paulus kan gitu. Ini ada orang-orang di sana mengatakan lebih rohani, lebih akan dekat kepada Tuhan kalau kamu tidak menikah gitu kan. Dan ada yang mengatakan bahwa makan ini nggak boleh. Kalau makan itu nggak boleh. Saudara, kalau saudara nggak boleh makan itu karena alasan kesehatan itu masuk akal, saudara. Masuk akal. Ya. Kalau misalnya saudara punya tekanan darahnya tinggi gitu kan, ya jangan makan makanan tertentu yang memang akan menimbulkan tekanan darah tinggi kan begitu. Masuk akal. Kalau saudara punya misalnya gula darahnya tinggi, ya jangan makan permen kan gitu. Itu hal yang make sense gitu. Tapi ini bicara tentang kerohanian. Kalau kamu tidak makan ini, maka kamu akan menjadi makin rohani. Kalau kamu tidak menyentuh ini, kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu akan lebih rohani. Atau kamu harus melakukannya seperti ini.
Jadi kalau misalnya kamu sama sekali tidak makan karbohidrat, maka kamu akan lebih rohani. Misalnya begitu ya. Misalnya begitu. Yang benar kan kalau nggak makan karbohidrat ya lebih berkurang berat badannya gitu, dalam waktu yang singkat gitu. Tapi kemudian bisa naik lagi ya. Tapi ini yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kolose seperti itu. Saudara, sebagai orang Kristen kan, sebagai orang Kristen, Paulus mengatakan kepada mereka bahwa Allah sudah memberikan segala sesuatu bagi kita untuk kita nikmati. Kontrolnya ada pada kita. Kita tahu manakah yang berguna atau tidak gitu loh. Saudara mau makan apapun boleh, silakan, berguna atau enggak gitu loh. Menjadi batu sandungan atau tidak, itu yang penting gitu loh. Kita punya kebebasan. Kebebasan itu artinya kita tahu bagaimana kita berkata, ya aku bebas, aku bisa lakukan ini, tapi aku nggak mau lakukan ini. Itu saudara punya kebebasan, itu saudara punya kemerdekaan. Dan orang Kristen itu kan mau puasa boleh, mau pesta boleh, terserah saudara. Mau apa boleh gitu loh. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Kalau Roh Kudus bilang, ayo sekarang kita puasa, ya puasalah saudara. Kalau Roh Kudus bilang saudara harus puasa, ya puasa, jangan ngeyel gitu loh. Kan Roh Kudus yang bilang gitu. Kalau saya yang bilang, nah saudara bisa membantah. Tapi kalau Roh Kudus yang bilang, ya ikuti, kan itu Roh Kudus gitu. Roh Kudus bilang kamu hari ini hanya boleh makan nasi 1 sendok. Ya sudah ikuti gitu. Tapi saya ragu Roh Kudus ngomong seperti itu gitu, ya. Nah, saudara cek dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saudara. Nah, jadi sangat jelas dari pengajaran Rasul Paulus dalam surat Kolose dan surat-surat yang lainnya, bahkan khususnya di Galatia, di Roma, bahwa kekristenan itu bukan hal tentang makan dan minum. Bukan bukan boleh begini atau boleh begitu, tetapi kekristenan itu bicara tentang melepaskan sikap dan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Karena kita tahu Yesus sudah selesaikan semuanya. Maka kita menanggalkan itu semua. Kita telah mati bersama dengan Kristus. Tubuh berdosa kita telah dibakukan di atas kayu salib. Kenapa kita masih hidup di dalam dosa? Harusnya nggak bisa lagi. Makanya kita tanggalkan hal tersebut. Contohnya misalnya kesombongan lah, nafsu lah, iri hati lah, gosip lah, semuanya kita tanggalkan semuanya. Karena kan Yesus nggak akan gosip, saudara, gitu ya. Artinya kita perlu hidup secara konsisten di dalam Kristus sehingga setiap hari adalah hari yang spesial bagi kita. Sebab setiap hari adalah harinya Tuhan. Nah, kegiatan yang mereka mulai berpantang, tidak boleh melakukan ini, meninggalkan kenikmatan jasmani. Ini juga pernah dilakukan oleh satu orang yang mungkin saya sebutkan namanya, saudara kenal, namanya adalah Martin Luther. Dia mau hidup secara benar-benar suci, kudus, sehingga setiap hari dia harus berdoa kepada 3 orang kudus. Entah kepada santo, santa siapa, dia 3 orang kudus. Kemudian dia cambuki dirinya supaya dia untuk membayar dosanya gitu kan, sampai dia pingsan. Kemudian waktu dia bersiarah ke Roma, dia menaiki tangga gereja itu bukan berjalan tapi sambil berlutut. Wah, saking luar biasanya mau menjadi hidup yang benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Tapi kemudian kan dia tetap tidak bisa menemukan damai sejahtera. Lalu dia berjumpa, mengalami pewahyuan tentang Kristus. Kemudian dia sadari, rupanya semuanya itu harusnya Kristus. Bukan semua ritual-ritual yang aku lakukan ini, tapi hanya Kristus saja. Waktu kemudian dia buang semuanya itu, ada yang tanya sama dia, jadi kalau kamu buang semua benda-benda rohani ini, benda-benda suci ini, kamu tidak pakai lagi untuk kamu beribadah, kamu tidak lagi pergi bersiarah, kamu tidak lagi melakukan kegiatan kebaktian seperti ini, kamu tidak lagi mencambuki dirimu sendiri. Kamu akan gantikan apa semuanya itu? Martin Luther menjawab, semua itu digantikan hanya dengan Kristus saja. Bahwa hanya Kristus saja itu sudah cukup. Saudara, manusia hanya membutuhkan Yesus Kristus. Dan disinilah mulai terjadi reformasi. Ada perubahan, muncul kegerakan Protestamen kembali kepada kitab suci. Jadi Yesus Kristus harus kembali kepada posisi yang sebenarnya di dalam gereja. Tidak bisa digantikan oleh apapun juga.
Sebab segala kepenuhan ilahi ada di dalam Kristus yang kekal itu. Jadi Paulus ini seakan-akan dia itu hebat ya, dia pinter, dia bisa menggunakan apa yang digunakan oleh para guru palsu ini dan dibalikkan sama mereka. Para guru palsu ini mengatakan bahwa bagaimana cara kalian bisa mendapatkan kepenuhan dari roh itu, caranya begini, lakukan ini, pantang itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, kamu harus praktek meditasi, kamu harus melakukan ini dan lain sebagainya. Dan Paulus menggunakan kata yang sama, yaitu kata kepenuhan. Tapi kali ini dia bicara itu tentang Kristus. Dia bilang sama mereka bahwa segala kepenuhan Allah itu tinggal di dalam Kristus, ada di dalam Kristus. Dan Paulus menjelaskan bahwa saat kita telah memiliki Yesus, maka kita telah memiliki segala kepenuhan Allah. Jadi pertanyaannya pada saudara dan saya adalah pada saat kita bingung, Tuhan, kayaknya aku tidak sempurna, kayaknya aku belum mendapatkan yang utuh dari Engkau. Pertanyaannya, apakah saudara sudah memiliki Kristus? Apakah saudara sudah tinggal di dalam Yesus? Kalau saudara sudah memiliki Yesus, artinya saudara punya seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam saudara. Dan secara khususnya kan, di sini Paulus mengatakan bahwa Kristus itu adalah yang pertama, dia adalah pencipta alam semesta. Jadi semua kekuatan-kekuatan yang dipuja-puja oleh orang-orang yang ada di Kolose ini, semuanya itu berada di bawah kontrolnya Yesus. Karena dia adalah sang pencipta. Dan dia meraih semua kekuasaan ini, diambil, diletakkan di bawah kakinya itu pada saat dia tergantung di atas kayu salib. Saat dia membatalkan semua surat hutang yang mendakwa kita, melucuti semua senjata yang digunakan untuk menentang kita. Jadi saat bicara tentang salib itu lebih daripada sekedar teladan hidup. Bagaimana orang mau berkorban, tetapi menjadi satu alat untuk mendapatkan kemenangan yang sejati dan kemenangan yang diraih oleh Yesus bagi kita. Itu adalah kemenangan yang kekal. Jadi Yesus pencipta alam semesta. Dia juga penakluk segala kuasa. Dia menaklukkan segala sesuatu, segala kekuasaan, segala pemerintah, segala penguasa yang ada di alam semesta ini ada di bawah Yesus. Bahkan segala harta, segala hikmat, segala pengetahuan kita temukan di dalam Dia. Sebab Dia adalah segalanya di dalam segala sesuatu. Yang ketiga, bahwa Yesus Kristus adalah pengendali gereja. Tidak hanya dia sekedar sebagai penakluk segala kekuasaan, dia juga adalah kepala gereja. Gereja hanya memiliki satu kepala. Kalau gereja punya banyak kepala itu repot. Jadinya kayak monster. Kepala itu hanya satu. Bayangkan kalau saudara punya banyak kepala, kan aneh. Kayak Cerberus, ya kan, punya banyak kepala. Tapi saudara ingat, kepala kita sebagai gereja adalah satu, Kristus. Jadi bukan bicara tentang hal manusia, tapi bicara hal yang ilahi. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Dan dia tidak delegasikan kepala itu kepada yang lainnya. Dia tidak bilang sama Michael, Kel, nanti kamu jadi kepala ya. Masa periode 2024, 2020 berapa? 9. Enggak gitu. Enggak ada seperti itu. Kepala tetap Yesus, dia yang menjadi kepala. Jadi kalau sebuah gereja lokal itu tidak terhubung dengan semestinya dengan kepala, maka gereja itu jadi enggak normal gitu. Sebab saluran komunikasi antara kepala dengan tubuh enggak connect gitu, enggak connect. Saluran komunikasi antara sorga dengan bumi enggak nyambung. Sehingga jadi rusak. Nah, karena itu saudara, semua fokus manusia, semua fokus dari orang yang percaya harusnya tertuju kepada Yesus yang ditinggikan, bukan tertuju kepada orang-orang tertentu. Di dalam pandangan mengenai Kristus yang dimuliakan, fokus kita harus tertuju dengan benar hanya kepada Yesus saja. Dan Paulus menggambarkan bagaimana orang percaya itu diidentifikasikan dengan Kristus. Jadi kita punya identitas, kita itu adalah Kristus. Sehingga kita perlu mengalami yang namanya pembaharuan budi, pembaharuan dalam batiniah kita. Dan praktek perubahan secara jasmaniah itu yang kelihatan di luar itu dan kemudian mengabaikan apa yang ada di dalam itu enggak ada artinya. Jadi perilaku kita yang di luar, kita kelihatannya suci, kelihatannya kudus, kelihatannya hebat, kelihatannya rohani.
Percuma saja kalau di dalam kita tetap sama. Perubahan itu dari dalam keluar. Sehingga apa? Kita punya semangat, kita punya gairah yang murni. Yang bukan abal-abal. Kehidupan orang percaya di dalam Kristus Yesus itu harus dikerjakan dari dalam keluar. Dalam berbagai macam area kehidupan kita. Nggak hanya waktu di gereja saja. Tapi di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Juga sama. Hal yang sama Kristus itu memancar keluar dari dalam diri kita. Bukan kalau di gereja aja kayak malaikat waktu di dunia kerja. Pemain tipu-tipu, repot itu. Nggak bisa seperti itu, saudara. Dan Paulus mengajarkan bahwa gairah jasmani yang jahat itu harus dimatikan. Dan Kristus itu perlu untuk kita kenakan. Jadi seperti pakaian gitu. Kita menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru. Hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan itu bukan bagian dari kehidupan kekristenan. Dan Paulus berbicara tentang mematikan segala tindakan yang seperti itu. Selanjutnya, orang Kristen yang berfokus kepada Kristus itu artinya juga ada perubahan dalam hubungan dengan sesama. Jadi perubahannya nggak hanya antara hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan sesama. Ada perubahan, saudara. Ada perubahan. Dan perubahan ini ada di dalam ranah kita muncul adanya kerendahan hati. Muncul ada belas kasihan, ada kebaikan, ada pengampunan, ada kasih. Itu muncul dengan sesama. Tidak hanya dengan Tuhan saja. Dan orang Kristen itu perlu untuk hidup dengan pikiran mereka yang ditujukan kepada hal-hal yang di atas. Karena yang di atas itu adalah Kristus, Allah yang sempurna. Dan Kristus adalah teladan yang sempurna bagi kita. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, itu juga sama seperti bagaimana Kristus dengan jemaat. Ya kan? Paulus kemudian memberikan cerita hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, bicara tentang hubungan antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua. Dia cerita seperti itu. Dia mengatakan kata tunduk. Kata tunduk. Susah bagi manusia untuk tunduk. Lebih suka untuk tidak tunduk. Tapi di sini Paulus memberikan gambaran bagaimana harusnya respon seseorang. Bagaimana penundukan diri dari istri kepada suami. Bagaimana penundukan diri anak-anak terhadap orang tua. Bagaimana penundukan diri dari seorang hamba kepada tuannya. Tapi tidak berhenti sampai di sana, saudara. Pada saat yang bersamaan, pada saat istri tunduk, anak tunduk, hamba tunduk, maka suami, maka orang tua atau bapak-bapak, maka para tuan ini juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya untuk memberikan kasih, untuk mau berkorban bagi mereka yang tunduk kepada dia. Jadi bukan menyuruh kalian harus tunduk saja. Tapi orang yang ditundui itu tadi juga punya tanggung jawab. Nah, itu yang diajarkan. Jadi kesimpulannya adalah kalau saudara membaca dari surat Kolose ini, nanti kita akan lihat ada dua hal. Yang pertama adalah bicara tentang ada satu keadaan yang sangat mendesak yang dianggap oleh Paulus ini. Dia prihatin bahwa jemaat yang ada di Kolose ini akan segera tersesat karena ada banyaknya ideologi yang akan mempengaruhi mereka. Jadi kalau ini bisa dibiarkan saja, maka mereka akan termakan dengan berbagai macam agama yang ada di sekitar mereka dan kehilangan kemerdekaan yang mereka miliki di dalam Kristus. Dan Kolose ini dekat dengan Efesus. Kalau jemaat yang ada di Kolose ini jadi kacau, pemahaman mereka kacau, mereka tidak mempunyai keutamaan tentang Kristus lagi, dan ini bisa menyebar sampai ke Efesus, dari Efesus bisa menyebar ke seluruh dunia, habislah kekristenan. Makanya Paulus segera menuliskan hal ini. Berikutnya yang kedua adalah pada saat kita sudah memiliki iman di dalam Kristus, maka kita perlu terus untuk percaya kepada Dia, saudara. Dan di dalam surat ini, Paulus banyak sekali berbicara supaya kita terus ada di dalam Dia. Sama seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri, pada saat kita ada di dalam Dia, kita akan menghasilkan banyak buah. Oleh karena itu, Rasul Paulus mendorong jemaat yang ada di Kolose untuk tetap fokus kepada Kristus, tetap memandang kepada Kristus, kalau mereka mau untuk menjalani kehidupan yang benar-benar menyenangkan.
Allah di dalam hidup mereka. Jadi Paulus mengatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan tidak hanya sekedar di sana saja, tidak hanya sekedar kamu di dalam Dia, tapi hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi, saya harap pendahuluan ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan lanjutkan Bible Study masuk dari ayat demi ayat berikutnya hari Kamis yang akan datang jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat.